Kawan-kawan, kemiskinan itu ibarat rumah yang kemasukan air hujan lantaran atapnya bocor. Selama ini, pemerintah kerap dipuji karena rajin membagikan ember untuk menampung tetesan air melalui program bantuan sosial. Tapi seberapa banyak sih ember yang disediakan tidak akan cukup jika atap rumahnya tetap bocor? Dalam pidatonya, Presiden Prabowo dengan tegas menyebutkan korupsi dan penyelundupan sebagai biang kerok kemiskinan. Secara kausalitas, pernyataan ini mengandung pesan penting bahwa negara tidak sekedar ingin mengobati akibat tetapi juga berusaha menghilangkan penyebab. Pemerintah paham bahwa setiap rumah yang bocor terdapat hak rakyat yang harus diselamatkan agar bisa menjadi sekolah, rumah sakit, dan lapangan pekerjaan. Fakta menunjukkan kepada kita bahwa korupsi adalah beban bagi pembangunan. Data Transparansi Internasional mencatat indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2025 berada pada skor 37 dari 100. Artinya, soal tata kelola masih menjadi PR pemerintah. Di sisi lain, praktek penyelundupan menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan hingga ratusan triliun. Padahal, uang ini dapat digunakan untuk membiayai layanan publik dan program pengentasan kemiskinan. Sebab itu, ketika negara memperkuat aksi pemberantasan korupsi dan memperketat pengawasan demi mencegah penyelundupan, langkah ini sejatinya adalah investasi agar uang negara kembali kepada rakyat, bukan berhenti di tangan segelintir orang. Langkah berani ini sejalan dengan teori ekonomi politik yang dirumuskan Paul Collier dalam The Button Billion. Collier menjelaskan bahwa salah satu jebakan utama yang membuat negara tetap miskin adalah the resource curse dan tata kelola pemerintahan yang buruk akibat korupsi. Ketika hukum lemah, kekayaan alam diselundupkan dan anggaran negara dikorupsi, maka nasib rakyat di lapisan terbawah akan selamanya terperangkap dalam kemiskinan. Menyumbat kebocoran anggaran adalah satu-satunya jalan keluar untuk rasional menghancurkan jebakan kemiskinan tersebut. Pada akhirnya, bantuan sosial tetap penting sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, perlu dicatat, memperbaiki kebocoran anggaran adalah upaya membangun fondasi agar kemiskinan tidak terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agar komitmen politik ini tidak hanya menjadi retorika monolog yang indah, pemberantasan korupsi dan penyelundupan perlu disertai transparansi anggaran, digitalisasi pelayanan publik, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat.